Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delma Saputri, saya dari kelas B9 semester 6. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu cerita yang berjudul Satu Huruf Yang Kubenci. Pada suatu hari, ada seorang anak yang ular melingkar-lingkar di atas pagar rumah Pak Amir di Banjung Air dan diikuti oleh adiknya. Ular melingkar-lingkar di atas pagar, ular melingkar. Katanya. Dia berhenti di tengah jalan ketika lidahnya sudah mulai melibet untuk mengikuti apa yang kakaknya katakan. Dia merasa sangat kesal karena tidak bisa menyebut huruf R dari kecil. Dia tidak suka dengan keadaan itu. Dia adalah seorang yang bernama Ardio Satria. Sekarang dia menginjak kaki di kelas 4 SD. Sampai sekarang dia tidak pernah bisa menyebut huruf R. Nah, ritual setiap pagi yang kakaknya katakan adalah ular melingkar. Kakaknya ini bernama Medina yang sekarang duduk di kelas 6 SD. Jarak dari rumah mereka ke sekolah itu memang hanya terhalang beberapa blok. Kemungkinan mereka berdua itu memungkinkan mereka berdua itu untuk berjalan kaki. Nah, Kak Medinanya ini sangat sabar sekali untuk mengajarkan adiknya itu untuk bisa menyebutkan huruf R. Setiap pagi dia melatih adiknya untuk menyebutkan huruf R. Dio, panggil Kak Medina. Kenapa kamu berhenti? Mau udahan? Enggak Kak, lanjut lagi ya Kak. Dio gelagapan, sadar bahwa dari tadi ia memperhatikan jalan sembari bengong dan tidak menyebutkan apa yang kakaknya katakan. Nah, Kak Medinanya tuh memperhatikannya dengan seksama. Kenapa kamu ngotot banget sih Yo? Toh nggak ada yang protes juga kan, kamu itu cadel, kata kakaknya. Kak Medina ini tampak masih tidak mengerti dengan kesusahan Dio ini karena dia tidak bisa menyebutkan huruf R. Dia bilang gini. Dio bilang yang protes sih nggak ada Kak, tapi yang mengejek itu banyak. Coba kakak bayangin, kalau kakak ada di posisiku, gimana rasanya nggak bisa jemput huruf R kayak teman-teman yang lain? Begitulah jawaban dari Ardio kepada kakaknya. Ya udah, kata kakaknya. Tapi nggak usah pakai nyolot gitu dong. Bisa kan? Lagian kakak nggak masalah kalau kamu itu minta bantuan kakak. Kakak cuma pengen tahu apa sih alasan kamu itu ngotot banget pengen tak bisa menyebutkan huruf R dengan benar. Kak, panggil Dio kepada kakaknya. Dulu Kak Medina gimana caranya ngelatih lidah kakak biar bisa nyebut huruf R? Kata Dio kepada kakaknya. Nah, Kak Medinanya berpikir nih gimana? Enggak latihan sama sekali. Ngomong aja, kata kakaknya. Dia menghela napas panjang. Berarti memang ada yang aneh dari dirinya, dia bilang gitu. Karena cuman dia yang mungkin dia merasa dirinya aja yang nggak bisa menyebutkan huruf R. Nah, pada hari Senin, semua murid biasanya kan upacara. Nah, murid dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya dikumpulkan di lapangan untuk melaksanakan upacara bendera. Meskipun sebagiannya tidak ada. Nah, teman-teman yang berada di barisan belakang hobinya ngobrol terus dan sangat mengganggu ketenangan. Maka disitulah Ardio ini di barisan terdepan. Nah, dia sebagai pasukan Obade pada saat itu. Selanjutnya, tapi pada saat itu tepat pada selesainya lagu Indonesia Raya, berikutnya lagu Mengheningkan Cipta. Tapi kok sampai sekarang MC-nya belum ngomong juga. Nah, gurunya gelagapan juga nih, kok bisa MC-nya nggak ada suaranya lagi.
Padahal pasukan pengibar bendera udah kembali ke tempatnya. Begitu Ardio lirik ke arah MC, ternyata sedang dibopong oleh guru pembimbing. Ternyata petugasnya ini salah satunya itu pingsan di ruang UKS dan suasana lapangan hening sekali. Tiba-tiba seorang guru datang ke barisan kelas 4 sebagai obade. Nah, Dio, kamu gantikan Ratna ya untuk menjadikan MC, kata Pak Bram di samping telinga Ardio, membisikkan agar Ardio itu bisa menggantikan kawannya yang pingsan tadi. Seketika Ardio kaget. Gimana, katanya, permintaan Pak Bram, mana bisa aku menjadi MC, menyebutkan huruf R saja aku nggak bisa, katanya gitu. Sekarang giliran mengheningkan cipta, bisiknya lagi, lalu langsung meninggalkan Ardio begitu saja, yang masih terbengong dan tidak percaya bahwa dia menggantikan MC. Dia pun menggantikan MC-nya. Namun ada keajaiban nih. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin upacara. Dia berbicara melalui mic. Ardio ini berbicara melalui mic. 20 menit kemudian upacara berjalan dengan lancar. Cuma satu yang nggak lancar, lidahku, katanya, yang nggak bisa menyebutkan huruf R sampai sekarang. Terus upacara telah selesai dilaksanakan. Pemimpin upacara dapat kembali ke barisan, katanya. Ada teman yang menertawakannya tuh, mengolok-ngolok dia tidak bisa menyebutkan huruf R. Dio meninggalkan kelasnya karena malu, sering diolok dengan kawan-kawannya bahwa dia itu cadel, nggak bisa menyebutkan huruf R. Ardio, ada sebuah suara yang masuk ke telinganya. Dia mencari arah suaranya itu dari mana. Nah, dilihatnya bahwa itu adalah Kak Medina yang terlihat ngos-ngosan menghampiri Ardio, mengejar Ardio di lapangan tadi. Kamu kok ninggalin kakak sih? Padahal kakak udah nungguin kamu sampai bubar kelas loh, kata Kak Medinanya, protes nih. Maaf kak, lupa, kata Ardio. Otak Ardio tuh seketika berpikir tentang kenapa sih aku punya kekurangan gitu. Dio, tunggu kakak dong. Kak Medinanya berusaha tuh mengejar Ardio. Nah, Ardio diam berhenti di tengah jalan. Kamu kenapa sih Dio? Kata Kak Medinanya nih. Aku nggak normal ya kak, katanya gitu. Maksud kamu apa Dio? Katanya. Ya kak, katanya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.